namanya manusia mati suri, kemudian dituhankan. Perempuan muda bagaikan wanita Korea ini secara implisit menyampaikan dalam narasinya bahwa Yesus Kristus mati suri sehingga tidak layak menjadi Tuhan. Lalu bagaimana kita menjawab tuduhan bahwa Yesus Kristus mati suri? Perlu Anda ketahui bahwa gagasan Yesus Kristus mati suri atau tidak benar-benar mati telah berlangsung selama ribuan tahun yang bermula pada abad ke-7. Bahkan dari hal tersebut dinyatakan bahwa Yesus Kristus melarikan diri ke India. Namun tentu saja hal tersebut tidak memiliki landasan sejarah yang akurat. Kematian Yesus Kristus yang disebabkan oleh penyalipan merupakan kematian yang bisa divalidasi oleh ilmu pengetahuan, di mana kematian Yesus Kristus terjadi secara perlahan yang disebabkan oleh asfiksiasi. Di mana saat-saat menjelang kematian Yesus Kristus, ia berseru, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," sebelum pada akhirnya ia mati karena berhentinya detak jantung. Yesus Kristus benar-benar mati, bukan mati suri, dikonfirmasi oleh para serdadu Romawi. Di mana serdadu Romawi datang untuk meyakinkan dan menegaskan bahwa Yesus Kristus telah benar-benar mati dengan menusukkan tombak ke lambung kanannya. Di mana tombak itu menembus paru-paru kanan Yesus Kristus dan juga jantungnya, di mana hal tersebut menyebabkan keluarnya cairan dan juga membran di sekitar jantung dan paru-paru. Tentu saja peristiwa dan fakta tersebut dikonfirmasi oleh saksi mata yakni Yohanes yang dituangkan di dalam Injilnya yang terdapat pada Yohanes 19 ayat 34. Jadi jika seseorang mengajukan gagasan atau argumentasi bahwa Yesus Kristus tidak benar-benar mati atau hanya mati suri, saya bisa menyatakan bahwa hal tersebut benar-benar salah dan hanya hayalan tanpa dasar. Di mana Yesus Kristus tidak mungkin bertahan dari salib. Karena salib merupakan bentuk kekejian yang begitu keji. Hal inilah yang membuat orang-orang Roma membebaskan diri dari hukuman tersebut. Namun pengecualian bagi kasus pengkhianatan besar. Jadi penafsiran yang menyatakan bahwa Yesus Kristus mati suri dan tidak benar-benar mati tentunya bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Lagi pula, matinya Yesus Kristus merupakan kematian yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Oleh karena itu, mengenai nubuatan tentang Sang Mesias itu harus mengalami kematian, maka firman Allah harus digenapi, yakni Kristus benar-benar mati. Hal ini pula lah yang menjadi refleksi dan perenungan bagi orang-orang Kristen, bahwa Yesus telah mati menanggung hukuman dosa saudara. Yesus Kristus telah menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Maka jika saudara menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka saudara juga turut menerima penggantian hukuman ini, maka saudara juga akan diselamatkan. Maukah saudara untuk menerima Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat dan Tuhan Anda? Jawab sendiri.